Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sebangsa dan setanah air, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan keistiqomahan kita memahami dan melaksanakan ajaran yang diperintahkan Allah, sehingga kita pada saat ini masih bisa bertemu dalam tayangan channel YouTube ini. Tiada lain kesemuanya adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang masalah hidup adalah pilihan. Jamaah rahimakumullah, setiap dan segala apa yang ada di bumi Allah ini Allah ciptakan secara pasang-pasangan, sebagaimana yang ditegaskan Allah di dalam surah An-Naba, surah ke-78 dalam Al-Quran ayat 8. Allah katakan, wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah ciptakan kamu berpasang-pasangan. Makanya kita temukan apa yang ada di muka bumi Allah ini berpasangan. Ada siang, ada malam, ada tua, ada muda, ada gemrot atau gemuk, ada yang kurus, ada kaya, ada miskin, ada bodoh, ada pintar. Inilah yang Allah ciptakan di muka bumi Allah ini berpasang-pasangan. Manusia diciptakan Allah dan ditempatkan Allah di bumi yang luar biasa. Maha dahsyat nikmat yang diberikan Allah khususnya kepada kita, wahai jamaah rahimakumullah, masyarakat dan bangsa Indonesia yang diberikan Allah bumi yang luar biasa kaya raya ini. Sampai apa yang ada di bumi Allah ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Itulah yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 22. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Wassamaa binaa. Langit dijadikan Allah sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan Allah turunkan air hujan ke muka bumi Allah ini. Fa akhraja bihi minas thamarat. Dan Allah keluarkan dari air hujan tersebut samarat, beraneka ragam buah-buahan. Ada buah mangga, di Batu ini buah apel, di Banyuwangi buah naga, di Medan terkenal dengan buah duriannya, di Palembang terkenal dengan buah dukunya, dan segala macam aneka buah-buahan diberikan Allah. Begitu juga sayur-sayuran dan segala apa yang ada di muka bumi Allah ini. Kesemuanya ini untuk apa? Tiada lain kata Allah, rizqan lakum. Ini adalah rezeki yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga manusia dengan nikmat Allah tersebut, kata Allah, la'allakum tashkurun, agar manusia bisa bersyukur kepada Allah. Inilah penegasan Allah tadi, bahwa nikmat yang diberikan Allah ini adalah untuk manusia agar bersyukur kepada Allah. Sehingga ada nyanyian, ya, bukan lautan hanya kolam susu, ya. Nah, itu menyatakan apa? Luar biasa. Dalam nyanyian tersebut, bukan lautan hanya kolam susu. Nah, itu nyanyian tersebut. Nah, di nyanyian tersebut digambarkan bahwa
Jangankan tumbuh-tumbuhan dijadikan Allah, diciptakan Allah kepada manusia dan bangsa Indonesia. Sampai rotan, bahkan batu pun bisa menjadi tanaman. Tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Tengok, tongkat, kayu, dan batu, kata syair lagu tadi, menjadi tanaman. Tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Siapa bilang tanah kita tanah surga? Itulah nyanyian tadi menunjukkan bahwa luar biasa nikmat diberikan Allah kepada manusia, khususnya bangsa dan masyarakat Indonesia. Kesemuanya ini tiada lain untuk kesyukuran manusia, agar manusia bisa menikmati tadi, la'allakum tashkurun, agar manusia bisa bersyukur. Makanya manusia dikasih oleh Allah, karena manusia hidup di bumi Allah. Makanya manusia dikasih aturan sama Allah, karena bumi ini telah Allah atur sedemikian rupa agar manusia bisa menjalankan dan memanfaatkan, bahkan melestarikan bumi Allah ini. Sehingga Allah larang manusia, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau rusak bumi Allah ini setelah Allah perbaiki dan tata dengan baik. Makanya Allah kasih manusia, seperti kajian kita yang lalu, yang disebut akal dan agama, agar manusia bisa berpikir. Dengan agama manusia bisa teratur dalam hidupnya, sehingga mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya dunia dan akhirat. Karena memang hasil perbuatan manusia juga, jamaah rahimakumullah, berpasangan. Ada hasilnya baik, ada hasilnya buruk. Ada nakal, ada baik. Ada ahli surga, ada ahli neraka. Allah kasih, karena manusia Allah kasih pikiran. Untuk apa? Memikir, ikhtiar, dan tafkir, berpikir dan memilih. Dengan akal dipilih, dengan agama diarahkan, agar manusia dengan hasil yang diperbuat manusia. Makanya Allah kasih konsekuensi. Apa itu? Ada surga dan ada neraka. Siapa itu surga? Siapa penghuni surga itu? Itulah orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, sehingga nikmat Allah dapat menjadi sarana dan media yang dinikmati Allah, yang dikasih Allah nikmat tadi, sebagai media untuk kesyukuran dan menjadi hamba Allah yang taat. Allah hanya perintahkan manusia, tapi tinggal pilih manusia mau ke jalan surga atau mau ke jalan neraka. Apa itu? Pakai, kata Allah, afala ta'qilun, tidakkah kalian gunakan akal? Tidakkah punya otak, kata Allah. Telah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 warisan. Taraktu fikum amrayni, yang apabila, kata Rasulullah, kutinggalkan 2 warisan, kata Rasulullah. In tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kalau kalian berpegang kepada keduanya, kata Allah, lan tadhillu abada, tak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur rasul. Itulah dia Al-Quran dan sunnah Rasul. Salah-salah pilih, itulah bisa masuk neraka. Benar-benar memilih, masuk surga. Makanya Allah sediakan surga dan neraka, tinggal pilih, kata Rasulullah. Kalau orang berakal, kata Rasulullah, kalau tak mau sesat, ini Quran dan sunnah pegang. Seperti jamaah rahimakumullah, seandainya dibilang, wahai masyarakat, ini ada kutinggalkan uang 1 miliar. Kalau orang berakal pasti dicarinya. Inilah seperti yang dibilang Rasulullah. Tapi kalau orang yang tak punya akal dan otak, tak mau dia mencarinya. Makanya Allah bilang, silakan pilih. Inna hadainahus sabil, kata Allah. Kami hanya memberi hidayah kepada kalian, sabil, jalan. Imma syakirah
wa imma kafura. Apakah kalian mau bersyukur atau kalian mau kufur? Nah, loh, kalau kita mau bersyukur, rugi Allah? Tidak. Seluruh manusia di muka bumi Allah ini taat, Allah tak ada ruginya. Tak berkurang nikmat Allah, tak berkurang kekuasaan Allah. Jadi bagaimana seandainya seluruh manusia di muka bumi Allah ini kufur, maksiat kepada Allah, Allah rugi? Tidak. Seluruh manusia di muka bumi Allah ini seandainya maksiat semuanya, seandainya semua tak mau taat kepada Allah, Allah tak rugi. Kalau bersyukur, kata Allah, untuk diri kalian. Lihat Allah nyatakan di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12, surah ke-31 dalam Al-Quran ayat 12. Apa kata Allah? Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, sesungguhnya kesyukuran dia itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Seandainya manusia itu kufur, tak taat, semuanya ingkar kepada Allah, kata Allah, fa innallaha, sesungguhnya Allah, ghaniyyun, Allah maha kaya, hamidun, Allah maha terpuji. Kita taat kepada Allah, Allah tak rugi. Allah sediakan kepada manusia satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Itulah dia surga. Siapa yang ingkar, yang tak mau taat kepada Allah, jamaah rahimakumullah, apa payahnya Allah? Kasih satu tempat lagi. Itulah dia neraka jahanam yang penuh dengan siksaan dan penuh dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah tegaskan. Surah keempat ayat 79, Allah katakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Dan apa-apa yang menimpa dalam kehidupanmu ini kebaikan, faminallah, karena kamu patuh dan tunduk kepada aturan Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang menimpamu keburukan dalam dirimu, dalam kehidupan ini, famin nafsik, karena dirimu sendiri. Hanya Allah utus seorang Rasul membawa kebenaran agamanya. Wa arsalnaka linnasi rasula. Kami utus engkau, hai Muhammad, kepada manusia, seluruh manusia. Untuk apa? Membimbing kehidupan manusia. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan anggap kita ini rajin ibadah untuk Allah. Tidak. Untuk kita berarti kita mau menuju kepada satu tempat yang nikmat, itulah dia surga. Kalau kita taat, kalau kita maksiat kepada Allah, sebaliknya Allah tempatkan neraka jahanam penuh dengan siksaan dan azab. Makanya jamaah rahimakumullah, kasih kesempatan ini, jadikan nikmat Allah tadi. Yang dikasih Allah jabatan luar biasa, subhanallah. Jamaah yang dikasih jabatan, bantu agama Allah. In tansurullah. Sekarang ada umat Islam bilang, untuk apa Allah dibantu? Ini umat Islam yang enggak benar ini. Allah bilang, in tansurullah, seandainya engkau membantu Allah, membantu agama Allah. Ini hati-hati jemaah rahimakumullah, pemahaman sesat sebagian umat Islam bilang, untuk apa membantu Allah? Kenapa Allah dibantu? Allah sendiri bilang, in tansurullah yansurukum. Kalau kalian membantu agama Allah, Allah akan bantu kalian.
punya jabatan, bantu agama Allah. Jadikan peraturan-peraturanmu itu untuk mengajak orang untuk taat kepada Allah. Ini kita tengok ada umat Islam ketika menjabat lupa untuk membantu agama Allah, malah dengan bangganya membubarkan organisasi umat Islam. Na'udzubillah. Memang saat ini enak mulut kita mengucap dengan sadar, aku mempertahankan di hadap, aku mempertanggungjawabkan keputusanku ini di hadapan Allah. Iya, memang nanti pada hari kiamat nanti kata Allah apa? Belum tahu kita. Satu hari saja di surga, satu hari aja di hari kiamat itu ka'alfasanatin, seperti 1000 tahun. Memang mulut kita ini enak. Tapi nanti sepertilah kita digoda syaitan. Apa kata syaitan? Ayo kerjakan aja ini perbuatan enak. Kok enak-enak dilarang Allah? Tenang saja, nanti aku bantu kalian di neraka, kata syaitan. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat, kalau ke tempat-tempat yang tak benar, nggak ada rasa kita berat untuk melangkah. Saya selalu mengingatkan itu. Ketika ada majelis taklim, ayo ibu, ayo bapak, apa jawaban mereka? Banyak yang bilang, aduh maaf Ustadz, kumat pula lah encokku. Ayo ibu bapak, aduh Ustadz, maaf Ustadz, nggak bisa ini ke masjid. Kenapa? Kambuh pula asam lambungku, asam uratku. Ada saja alasan untuk menuju kepada kebaikan. Tapi coba lihatlah di tengah masyarakat ketika majelis keyboard, subhanallah, yang tua-tua, enak saja datangnya, ringan. Ditanya, udah sehat bu? Alhamdulillah, ringan pula jalanku ini. Ya Allah, kalau ke majelis keyboard, ringan badan tuh, tak ada rasa sakit, kumat encoknya, kumat asam urat dan asam lambungnya. Enak. Kenapa? Itulah dia syaitan, jalan syaitan. Tapi ingat kata Allah, nanti kiamat syaitan berpaling darimu. Kenapa? Karena memang ini sudah janji Allah sama syaitan. Permintaan syaitan kepada Allah untuk pertama ditakhirkan kematian syaitan. Yang kedua, syaitan ketika Allah bilang kau harus keluar dan neraka tempatmu, boleh kata syaitan, tapi dia minta 2 syarat. 1, diakhirkan kematiannya. Kedua, izinkan aku mencari member-memberku, mencari teman-temanku untuk penghuni neraka. Inilah dia. Makanya kalau kita sholat di masjid, ngikuti majelis taklim, kan berat, banyak ngantuknya. Kenapa? Karena syaitan mengerahkan semua anak buahnya. Untuk apa? Karena yang di dalam masjid itu musuhnya. Tapi tengoklah jamaah rahimakumullah, di majelis keyboard, di tempat-tempat karaoke, di tempat-tempat keramaian yang ada musik-musik, tidak pernah kita lihat ada orang-orang terngantuk-ngantuk. Kenapa? Karena syaitan tak mau menggoda orang-orang di situ. Kenapa? Kata syaitan, ketika ada anggotanya mau datang, katanya pulang-pulang, mulai. Kenapa? Karena itu teman-teman kita semua. Inilah jamaah rahimakumullah, inilah hidup. Allah kasih pilihan dengan akal dan agama. Kita gunakan nikmat Allah, akal dan agama, sehingga fasilitas kehidupan yang diberikan Allah, jabatan, harta yang melimpah, anak-anak, kesemuanya mari kita manfaatkan sebagai media untuk ketaatan kepada Allah, sehingga Allah menjadikan kita di tempat yang satu penuh dengan kenikmatan, itulah dia surga. Ketika manusia tak mampu memilih dan menggunakan akal dan agamanya, sehingga nikmat Allah dijadikan untuk maksiat kepada Allah, dijadikan untuk keingkaran kepada Allah, kata Allah, siap-siap satu tempat menunggu. Itulah dia neraka jahanam yang penuh dengan laknat dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini menjadi renungan bagi kita,
agar betul-betul kita menggunakan akal dan otak, akal dan agama kita, sehingga nikmat yang diberikan Allah tadi mampu kita syukuri. Berharap kita Allah tempatkan kita di surga Jannatun Na'im, dan Allah hindari kita dari godaan, berbagai godaan syaitan yang ada dalam kehidupan ini. Jadikan nikmat Allah tadi menjadi media untuk kedekatan kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan saya mohon maaf. Pada Allah juanya saya mohon ampun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.